itu kalau lagu ini tidak masuk di Campur Sari Nusantara Mas. Tapi ya tadi aransemennya kok beda dari Darboy biasanya. Nah kita masukkan tuh unsur-unsur campur sarinya, ada gamelan, ada siter, ada kenong, dan ada kencrung dan lain-lain seperti itu. Tapi lagunya bahasa Indonesia. Nah lagu Melawan Sepi ini itu adalah menjadi spirit semangat baru bahwa ini loh generasi lintas generasi bisa berkolaborasi. Nah apa rasanya di gong itu? Gongnya apa toh? Gongnya itu adalah kita mencampur sarikan Nusantara kita. Lagu-lagu daerah-daerah dari berbagai kalangan kita aransemen sebagai campur sari, dan itu nanti yang aransemen tidak cuma dari pihak Darboy dan Mampus Bangker Musik, tapi juga dari pihaknya Lari Jawi, teman-teman Lari Jawi dan juga Mas Didit, sahabatnya Pak Didi Kempot. Jadi karakternya dari campur sarinya Pak Didi Kempot juga ada, dari yang milenial Darboy juga ada seperti itu. Betul Mbak? Berarti nggak digas semua. Iya. Kalau digas semua ntar nyampur ya tuh. Terus untuk bahasa? Untuk bahasa. Untuk bahasanya ini kan bahasa Indonesia. Ya, itu tadi lagu Indonesia itu dicampur sari ini. Lagu Jawa mau mana sakit ya. Lagu Batak kalau bisa ya dicampur sarikan ya. Kalau bahasa di lagu Melawan Sepi ini mungkin nanti kembali ke proses perjalanan lagu ini. Kan sekarang banyak juga musisi-musisi yang cover, yang dia mengerjakan mencari uang dari situ. Itu monggo mau di cover jadi Melawan Sepi versi Jawa, versi Batak, versi rock, monggo gitu. Karena kita juga sudah dari Mas sudah membantu untuk melisensikan apa lagu ini, hak ciptanya sudah kita amankan. Jadi monggo silahkan buat teman-teman yang mau, saat lagu ini bisa berguna buat orang lain, bisa ngerejekeni buat orang lain, yo bakal ngerejekeni buat kita nih, buat teman. Amin. Gitu, jadi nanti biar ada yang koplo atau kayak gimana gitu. Enggak. Biarlah senatural mungkin kita jaga karakter dari campur sarinya Pak Didi itu tadi dengan yang musik milenial, koplo, kita gabungkan dengan bahasa Indonesia. Begitu. Iya. Terjawab. Ada lagi? Oh silakan. Halo Mas Tony, saya Eki dari Suara. Sebelumnya kurang semangat tepuk tangannya. Ini jam-jam yang ngantuk nggak harus makan siang. Ya terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Jadi kita diterima dengan baik bersama rombongan datang ke rumah Mas Didik, diterima oleh keluarganya Mas Didi, Mbak Saputri juga. Mereka merespon juga dengan baik apa yang kita utarakan pada saat itu untuk meneruskan melanjutkan cita-cita dari almarhum Didi Kempot. Mereka welcome, mereka mensupport, dan senang juga sampai mengantar kita ke pemakaman juga. Jadi senang lah Koni bersama rombongan Darboy juga mendapat respon yang baik dari Mbak Saputrinya. Terus apa yang kedua Mbak? tekanan. Oh, melanjutkan ya, beban. Karena Koni dulu sudah lama kenal dengan Mas Didi Kempot sebelum Koni membuat lagu Campur Sari, jadi memang sudah lama kenal gitu. Dan ternyata waktu itu sampai bisa berkolaborasi dengan Mas Didi lewat satu album itu. Yang tadi Koni bilang, Koni juga banyak diajarin dari Didi tadi ya, diajarin sama Mas Didi, diberikan semangat dan merasa lebih dekat lagi sama beliau, mengayomi Koni waktu saat itu. Jadi Koni senang mendapat respon support yang baik, dan saat ini dengan Darboy juga, dan welcome juga Darboy untuk meneruskan apa yang Mas Didi inginkan dari Koni gitu. Jadi ya nggak ada beban terlalu banget sih buat Koni ya. Tapi sempat kepikiran gak Mak? Mungkin hasilnya nggak sesuai atau seperti apa? Ya, Koni puas dengan apa yang saat ini Darboy buat lagunya,
aransemennya semuanya yang mendukung, puas dengan lagu Melawan Sepi. Kasih Koni. Cukup? Terjawab ya? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya nih Mas, silakan. Ya, selamat siang Mbak Koni, saya Angga dari Muara. Dan udah malu. Ya, tadi Mbak bicara kan pernah terlibat dengan Mas Didi Kempot dalam satu dangdut kompilasi dan kalau tidak salah dangdut campur sari Nusantara ya. Itu bedanya Mbak waktu itu bicara kan pernah terlibat dengan Mas Didi Kempot dalam satu dangdut kompilasi dan kalau tidak salah dangdut campur sari Nusantara ya. Itu bedanya Mbak waktu itu membawakan dengan single yang sekarang, perbedaannya itu di mana dan lebih contohnya kemana pertama. Dan kedua Mas Daboy cocok dengan vokal Mbak Koni ini di mananya untuk satu tembang campur sari. Mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bedanya itu dulu lagu-lagunya lagi daerah-daerah ya Mas, Nusantara yang pernah saya masuk sama Mas Didi rekaman. Bedanya ini lagu dangdut, cuma musiknya memang dikemasnya beda. Nah, kalau dulu tuh benar-benar koplokan ya, koplok banget gitu ya. Dan lagu-lagu daerah aja boleh dinyanyikan. Kalau yang sekarang lebih dangdut eksklusif, tapi tadi masih ada nuansa musik-musik yang tentrumnya ya, masih tetap ada ya, gitarnya. Itu bedanya itu aja sih Mas. Kalau Darboy, silakan tanya yang kedua. Contoh ke Mbak Koni tentang lagu campur sari ini lebih spesifiknya kemana ya? Vokalnya tadi ya? Nah, campur sari Nusantara tadi yang sudah dibahaskan tadi kan, lagunya tuh gak cuma Jawa, tapi Indonesia, Batak, lagu Papua, logat mungkin ngapak, nanti Jawa kan banyak, ada yang Jawa Sunda, Jawa ngapak, Jawa yang kromo halus, Jawa ngoko dan lain-lain. Nah, Mbak Koni ini memang sebagai Indonesia gitu, yang Indonesia, dan harapannya Mbak Koni ini juga jadi pionir gitu, jadi tokoh yang konsisten, bisa konsisten di dalam dangdut, dalam campur sari Nusantara. Dan nantinya campur sari Nusantara itu ya tidak cuma Mbak Koni, tapi juga banyak dari generasinya Mbak Koni, seniman-seniman daerah generasinya Pak Didi almarhum, dari generasi saya yang lain-lain, dari timur, nanti lagu timur di aransemen campur sari dan sebagainya, seperti itu. Jadi berkesenian ya, kalau bisa ya juga bisa diterima dengan masyarakat. Biar Sepi ini berubah sih Mas, gitu. Ada perubahan ya pastinya musiknya gitu. Walaupun masih ada lagu dangdut-dangdutnya, cuma lebih Koni pengen merubah image gitu di Koni sendiri gitu. Ya, ikut ya gitu. Ya, produser. Oke, yang pertanyaan kedua, kenapa ada video klip yang agak 18 plus? Sebelumnya kita juga udah pikirin gitu, karena dari konsep awal cerita itu, ini kan tentang seorang sosok pria yang berselingkuh gitu, tapi pelakor gitu kan, yang sekarang lagi hit banget juga. Sebenarnya kita tayang di YouTube gitu. Di YouTube itu kita punya untuk yang bisa ditonton untuk anak-anak atau tidak gitu. Kita sudah mendaftarkan, ini berhak nggak untuk tayang gitu. Ternyata kita udah konsultasi juga, ini layak gitu. Tapi kalau untuk di TV, kita kan juga saat ini TV juga belum ada lagi untuk memutarkan video klip, ya kan? Kita juga udah tanya juga, udah konsultasi juga ke pihak
yang mengerti tentang arti video klip dan batas-batasnya di mana. Jadi kita semuanya itu kita udah siapin semua, tidak ada yang bilang ya udah silakan tayang, karena masih menjaga yang layak. Kalau untuk di TV pun mungkin diburemin gitu ya kan, karena udah ada batasannya gitu. Seperti itu sih. Iya. Luar biasa. Yang buat mau ngapain? Cukup? Ya yang payu yang kayak gitu ya Pak. Artinya apa? Artinya yang payu. Yang laris ya yang begitu. Klipnya naik, viral kan nanti kan? Nah, itu yang diharapkan. Jadi pengen nyari yang belum disensor. Oh, yang belum disensor ada nggak? Tapi di situ kan juga udah diperlihatkan Pak. Itu kan pas shoot zoom itu kan kelihatannya tumpah-tumpahan apa ya? Tumpah, bukan ya? Kelihatannya ceweknya di atas, cowoknya di bawah. Oh, gitu. Tapi setelah di long shoot ternyata dia itu enggak itu. Ya, yang belum ada. Ternyata yang cewek berdiri, yang Oh, iya. cowok duduk. Oh, Nah, iya. itu ada suatu kan cuaca iklim kita lagi nggak bagus. Itu kapan diambilnya, bagaimana mensiasatinya dalam kondisi cuaca yang nggak bagus sampai mendapatkan gambar yang sebegitu keren. Belum. Yang kedua buat manajemen ini promosinya seperti apa sih? Apa mau seperti yang di ujung situ? Yang nengok belakang, gitu kan? Terkenal kan lewat TikTok ya. Apakah nanti akan ada promosi di situ gimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari BMKG atau gimana ya? Soalnya nama cuaca, bagaimana itu? Oh iya iya. Mau dibantu cuacanya gitu. Klip kedua emang kalau dibantu settingannya boleh, Bang Wali, itu gimana settingannya tuh? Kok saya nggak diajak gitu kan? Ya, Mas tahu nggak itu? Syutingnya jam berapa itu? Di atas kok apa sih namanya tuh di Jogja tuh? Bangunan. Kita berangkat jam 2:30 pagi. Aku udah bangun dari jam 1 pagi, nggak tidur, cuma tidur 2 jam. Jam 1 pagi udah make up, jam 4 udah jalan sampai sana, jam 5 udah naik ke atas jalan itu loh Mas. Aduh, apa ya? kalau diceritain tuh capek, nggak tidur tuh kayaknya gak enak banget, tapi kan semangat. Oh, pas tanya nggak capek tuh. Ya nggak mungkin. Jadi semangat aja Mas, walaupun di atas tuh nunggu awannya bergeser itu mendapatkan view yang bagus tuh kita nungguin di atas panas-panasan tuh Mas. Ya kan Mas ya? Iya betul. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang baik, enggak itu butuh pengorbanan ya. Nah, pastinya. Dan itu di pantai juga keren sih. Saya puas juga melihat hasil video klipnya. Walaupun agak sedikit udah mau hujan itu ya, pantainya lagi kencang banget ombaknya, tapi ya udah berusaha dengan profesional aja Mas. Apapun yang diarahkan sama sutradara saat itu ya kita tetap jalan. Ada tambahan sempat khawatir nggak? Sempat khawatir nggak? Khawatir apa? Khawatir nggak? Cuaca. Ya itu nunggu itu yang waktu di atas itu nunggu, aduh ini bisa bergeser nggak awannya, jadi kan kelihatan bagus tuh, aduh bisa nggak ya Mas gitu kan, tapi kita sabar nungguin 1 jam kepanasan di atas tuh bukit ya, lebih ya malah ya, tapi ya itu.